Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pinsepuh ingkang kula bekteni yang kami hormati Bapak anggota Dewan, Pak Sumardi, aktivis senior, Pak Dablek, sederek kula Mas Sudara Karyati, aktivis Kartini Joswi, dan para sedherek kang kula hormati. Sedih kula matur karena tadi sudah banyak disampaikan dan oleh para jurkam. Saya hanya melengkapi saja dan menunggu Pak Sur. Yang pertama, tentunya kita bersyukur dapat bersilaturahim pada kesempatan malam hari ini. Dan yang kedua, malam hari ini kita berkumpul tentunya untuk saling berkenalan, saling meningkatkan persaudaraan. Pramila nyuwun daya tepang dalam Suparji saking Karaan. Pilih kita sedaya ingkang dados kader-kader tentunipun dalam rangka merapatkan barisan. Nek barisan menika tentunya sampun yakin pilihanipun. Kula kinten ingkang sebelah menika para pinuskuh ugi sampun yakin, nanging wonten kesempatan dalu punika kita tambah yakinkan melih 9 hari lagi pilihan kita inggih menika Joswi. Dalam rangka itu Bapak sekalian, kula sekedhik paring pralambang menika atau malam hari ini hujan. Mungkin di rumah kita itu banyak laron. Pelajaran apa yang diperoleh dari laron itu? Laron adalah rayap yang bersayap, yang hadir ketika pada musim penghujan saja, yang penuh perjuangan untuk hadir di musim penghujan setelah menanti di musim kemarau. Ketika laron dalam musim penghujan ini hadir, itu yang bersangkutan mencari cahaya, mencari sinar. Dan hebatnya laron itu mana yang paling terang itu dia akan cari dengan penuh semangat, dengan penuh kegigihan. Ketika sudah menyampai pada cahaya tadi, laron nanti akan mengepakkan sayapnya dan kembali ke bumi. Dia akan kembali ke bumi dan menyiapkan generasi berikutnya untuk mencapai cahaya tadi itu. Monggo panjenengan sami pirsani napa leres makaten pilih laran menika ingkang dipun kejar menika cahaya, lajeng cahaya ingkang paling terang menika dipun raih dengan penuh pengorbanan, penuh dengan semangat, dan ketika sampai di cahaya tadi maka dia akan hilang sayapnya dan kembali ke bumi. Pelajaran apa yang harus kita peroleh dari apa yang dilakukan oleh laron itu? Yang pertama, untuk memperoleh cahaya itu dengan penuh semangat, dengan penuh perjuangan, penuh dengan resiko. Seperti kita saat malam hari ini berjuang untuk memperoleh cahaya kebenaran, yaitu pilihan nomor 2, tentunya harus dengan semangat. Kita berhadapan dengan mungkin ada yang diintimidasi, mungkin ada yang ditakut-takuti dan lain sebagainya. Jadi untuk mencapai sebuah kebenaran, mencapai sebuah kekuasaan itu tidak mudah, penuh dengan resiko. Jadi bagian-bagian resiko yang mungkin kita hadapi untuk mencapai nurilah cahaya kebenaran harus kita hadapi bersama. Pelajaran yang kedua, laron ketika mencapai kekuasaan, mencapai cahaya, dia tidak berlama-lama. Dia mempersiapkan generasi berikutnya dan dia tidak rakus terhadap kekuasaan itu. Artinya harus mempersiapkan regenerasi. Tidak boleh mempersiapkan keluarganya, tidak boleh mempersiapkan dirinya berlama-lama dalam kekuasaan dan lain sebagainya. Laron tadi sudah memberikan contoh yang baik bagaimana cara memperoleh kekuasaan dan sekaligus bagaimana melakukan regenerasi. Apa yang kita lakukan pada malam hari ini menuju 9 Desember adalah bagian
untuk memperoleh cahaya kebenaran, memperoleh cahaya kekuasaan, dan untuk menghentikan kerakusan kekuasaan. Karena itu sesuatu yang bertentangan dengan alam. Yang kedua, Bapak sekalian yang saya hormati, perjuangan kita tidak mudah. Ibarat orang main bola, di tahun 2002 itu Korea Selatan berhadapan dengan Portugal. Rasanya tidak memiliki kemampuan untuk menang. Tetapi dengan semangat yang tinggi, kemenangan itu diraih. Korea Selatan berhasil mengalahkan Portugal pada waktu itu. Tim Jospi tidak memiliki klaim tentang PKH, tidak memiliki mengkoordinasikan ASN, tidak bisa berkoordinasi dengan baik dengan perangkat desa dan lain sebagainya. Hanya modal semangat. Setiap beberapa saya datang, apa yang disampaikan tadi itu sungguh mengharukan. Tidak ada sebuah kontestasi politik yang kemudian itu bermodalkan kekuatan dari kader-kadernya kecuali Joswi ini. Karena pada umumnya para mereka yang sudah maju itu akan menyiapkan duit untuk memperoleh kemenangan-kemenangan tadi itu. Tetapi di Sukoharjo ini karena niat, karena semangat, motivasi yang tinggi, maka kemudian terlaksanakan sebuah pertemuan, terlaksana sebuah kampanye dalam rangka menghantarkan Joko Palomo dan Wibowo untuk menjadi bupati dan wakil bupati di masa yang akan datang. Kalau tidak ada semangat itu, rasa-rasanya tidak mudah untuk terwujud acara-acara semacam ini. Biasanya itu sudah disediakan oleh calonnya, bahkan dikasih sangu dan lain sebagainya. Jadi, poin kedua yang saya sampaikan bagi sekalian yang saya hormati, bahwa perjuangan kita tinggal 9 hari pada saat yang menentukan, yaitu pencoblosan. Oleh karenanya, kita harus memantapkan pilihan kita, merapatkan barisan kita, melebarkan sayap kita, supaya kemudian kita bersama-sama untuk bisa memperoleh kemenangan. Yang ketiga, bahwa kita tidak boleh bereforia, tidak boleh bersenang-senang terlebih dahulu, yang kemudian mengatakan kemenangan sudah di depan mata. Optimisme itu penting, tetapi kemudian yang lebih penting adalah bagaimana kewaspadaan supaya kemudian kita tidak terlena. Jadi kita tidak boleh mengendorkan pergerakan kita tidak boleh terlena, apalagi setelah mencoblos itu kemudian kita berhenti, karena pada dasarnya proses akhir nanti itu sampai kemudian Mahkamah Konstitusi. Tentunya nanti Pak Dablek sudah mempersiapkan diri, dokumen-dokumen atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seandainya terjadi sengketa pilkada. Karena hal ini sangat penting. Jangan sampai kemudian kita sudah yakin menang di sini, tapi kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ternyata kemudian bisa berubah hasilnya. Sekedar cerita, kita pun juga harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Karena pada hari Kamis yang lalu, saya ke Belitung Timur dalam rangka jadi saksi ahli persidangan tentang pilkada. Ada seorang jurkam hanya mengatakan jika yang menang, jika pilkada bersih, yang menang siapa, kan? Disebut pasangannya. Terus kemudian ada kelompok yang sakit hati, kemudian dilaporkan ke Bawaslu dan kemudian dibawa ke persidangan dan dituduh melanggar pasal 69C, dianggap memfitnah penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Maka Pak Dablek dan teman-teman semuanya selama ini masih berada dalam koridor yang baik, hati-hati, karena itu tadi semuanya bisa dikondisikan. Yang menyebabkan itu, yang sebetulnya itu tidak menunsur pelanggaran, waktu itu sidang sampai jam 3 pagi dan hari Senin baru putusan, yang menyebabkan kemudian kita berurusan dengan hukum. Kita bersyukur punya Pak Dablek ini yang sangat berani, yang kemudian tidak takut pada siapapun, dan kemudian kebenaran mudah-mudahan selalu menjadi pertimbangan utama dari Pak Dablek untuk mengedepankan bagaimana kita bersama-sama terlindungi, tidak berurusan dengan masalah hukum.
Akhirnya Bapak sekalian yang saya hormati, bahwa yang penting setelah kita malam hari ini ketemu, kita malam ini berkumpul, bagi saya yang utama adalah kampanye ini silaturahim, meyakinkan, merapatkan barisan, tetapi kemudian setelah itu bagaimana melebarkan barisan kita, bagaimana kemudian mempererat kekuatan kita ini menjadi sebuah kekuatan yang betul-betul nyata di dalam 9 Desember nanti. Dan kemudian kita tidak berhenti pada 9 Desember nanti, tapi terus kita mengawasi sampai Pak Joko pelantikan bersama Pak Wibowo, dan tadi Mas Ranto mengawal sampai 2024 agar program-programnya direalisasikan dengan baik. Karena kalau kemudian telah dilantik terus kemudian lupa dengan kita, itu tidak ada bedanya dengan calon-calon yang lain. Jadi yang utama adalah setelah malam ini kita berkumpul, marilah kita bersama-sama menegakkan kebenaran sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi itu, bahwa kekuasaan ini yang akan diraih pada 9 Desember nanti adalah cahaya. Cahaya buat semuanya, bukan cahaya buat kelompok tertentu, bukan cahaya buat golongan tertentu, bagi cahaya bagi seluruh warga masyarakat Sukoharjo. Tidak ada nanti lagi Pak Wibowo ini pendukung saya, ini lawan saya dan sebagainya, tetapi cahaya kekuasaan adalah cahaya untuk semuanya. Maka untuk meraih cahaya tadi memang tidak mudah, tetapi siapa yang berani insya Allah akan memperoleh kekuasaan, akan memperoleh cahaya kekuasaan tadi dan akan menerangi bagi semuanya. Saya kira itu saja Bapak sekalian yang saya hormati yang dapat kami sampaikan. Marilah kita belajar dengan apa yang saya sampaikan tadi, filosofi Laron, meraih cahaya tidak mudah, tapi ketika memperoleh cahaya kekuasaan tadi, hentikan pada saatnya. Ibaratnya ada orang yang mengatakan berhentilah turun dari panggung ketika tepuk tangan belum usai. Artinya apa? Ketika berada di puncak kekuasaan, saatnya turun, jangan sampai diturunkan oleh pihak lain. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.